Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Apa yang kau pikirkan hari ini? Mari saudara kita pikirkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Kita boleh bangun dengan umur panjang, tubuh yang sehat, kekuatan yang Tuhan berikan. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Dia baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari kita pikirkan kebaikan Tuhan. Kita masuki dunia kerja kita dengan harapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Itu sebabnya sebelum kita memasuki dunia kerja itu, kita datang kepada Tuhan, kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Yang telah menjaga, memberkati, menyertai sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh rahmat-Mu semata-mata, kami ada sebagaimana berada di hari ini. Kami masuki dunia kerja kami dengan mendahulukan Tuhan. Kami datang punya kerinduan, membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan lihat di Daniel pasal 6 ayat 1-29. Kita tahu ini kisah Daniel di gua singa. Kisah ini saudara pernah dengar, mungkin saudara pernah baca di Alkitab. Ada beberapa ayat yang perlu kita simak. Di ayat 22 dikatakan begini, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Raja Darius mendapatkan tekanan dari para pejabat tinggi kerajaan dan juga wakilnya untuk mengeluarkan sebuah undang-undang yang berisi larangan, yaitu barang siapa yang dalam waktu 30 hari menyembah kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan menerima hukuman dilemparkan ke dalam gua singa. Sekalipun telah mendengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, kalau kita baca di Daniel pasal 6 ayat 1-29 ini, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan yang hidup dan benar setiap hari. Ketika para musuh mendapati Daniel sedang berdoa, segeralah mereka menghadap raja dan meminta untuk melemparkan Daniel ke gua singa sesuai dengan undang-undang yang dibuat. Raja Darius pun menjadi sangat sedih. Mengapa? Sebab ia sangat mengasihi Daniel. Tapi surat perintah tersebut tidak bisa diubah, apalagi dibatalkan. Di ayat 18 Daniel pasal 6, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua singa itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Saudara, bila diperhatikan ada perbedaan reaksi antara Darius dan Daniel ketika dihadapkan pada situasi yang tidak ada harapan. Setelah Daniel dilemparkan ke gua singa, kalau kita baca kisah ini secara utuh, raja tidak dapat tidur. Mengapa? Karena terus-menerus memikirkan nasib Daniel dan membayangkan hal-hal buruk terjadi. Itu sebabnya di ayat 20 ditulis begini, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup.
Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi Daniel, ini berbanding terbalik dengan Darius. Daniel tetap bisa tenang dan tidak kehilangan damai sejahtera sekalipun berada di kandang singa, karena mata rohaninya senantiasa tertuju kepada Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Daniel menegaskan kepada raja bahwa Tuhan yang ia sembah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Dengan mata iman, Daniel sanggup melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat ketika orang lain tidak mampu melihatnya. Pelajaran penting bagi kita, jangan berjalan menghadapi hidup ini dengan mata jasmani kita. Kita pasti kecewa, kita pasti putus asa, kita pasti stres dan depresi. Tapi menjalani hidup ini harus dengan mata iman. Karena di bagian Alkitab ada tertulis, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari saudara, waktu kita arahkan pandangan rohani kita kepada Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia memelihara kita dengan sempurna. Apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kemustahilan, di mana orang berkata tidak mungkin dan mustahil, susah dan sebagainya. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang susah, tidak ada perkara yang sulit. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan yang ada ya dan amin. Karena itu mari tetap kita arahkan pandangan rohani kita. Jangan seperti Darius yang was-was. Tapi mari kita seperti Daniel yang tidak pernah ragu akan Tuhan yang ia sembah. Sanggup menolong dia sekalipun berada di gua singa. Amin. Kiranya kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, syukur. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, mataku tertuju padamu. Amin. Pandangan kita dengan mantap tertuju kepada Tuhan. Yang sudah berkata, sudah selesai. Dia sudah selesaikan bagi kita semua. Apapun yang kita jumpai dalam hidup ini, kesulitan, pergumulan, dia sudah selesaikan bagi kita. Tinggal kita menjalaninya dengan mata iman yang tertuju kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari seorang Daniel dan juga Darius. Daniel yang penuh keyakinan, yang tidak pernah ragu kepada Allah yang dia sembah sanggup menolong dia. Sementara Darius, dia percaya kepada Tuhan tapi dia penuh dengan keraguan. Daniel percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Kalau Darius hanya percaya tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kiranya kami semua sahabat Galilea dalam menjalani kehidupan ini percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ada masalah, kami serahkan sepenuhnya. Ada kekhawatiran, kami serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kami. Berkati kami semua dalam menjalani hari ini, dalam tugas kerja, kiranya ada pertolongan, ada mujizat, penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti